Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di bot WhatsApp by SR Store ya. Nah, jadi pada video kali ini saya sudah berada di dalam nomor bot saya, dan perlu juga untuk video ini hanya saya singkat-singkat ya. Jadi tidak saya jelaskan secara rinci, takutnya nanti kepanjangan teman-teman jadi bosan untuk menontonnya. Oke, yang pertama di sini kita cek dulu apakah botnya ini aktif ya. Oke, botnya aktif ya. Nah, kalau kita sebagai owner ya ataupun pemilik bot ini, kita bisa lihat menu-menu apa saja yang ada di bot ini. Kita bisa tulis menu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk menu di bot ini, untuk menu owner ya, itu ada sekitar kurang lebih 30 ya, mungkin bakal lebih ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya secara ringkas apa saja fitur-fitur owner di bot ini ya. Ketika teman-teman ataupun ada yang ingin memiliki bot ini, nanti teman-teman akan mendapatkan menu seperti ini. Nah, di sini yang pertama, yang paling atas ada nama bot kita ya. Misalnya seperti saya SR Store Bot. Nah, kemudian di sini ada nama ownernya, nomor WA owner, kemudian IG, kemudian ada tanggal ataupun waktu ya hari ini ya, seperti Minggu 1 Februari ya. Kemudian di sini ada menu owner ya, ada store, premium, setting, broadcast dan status. Kemudian ada backup, kemudian lisensi, stok manual ya, seikhlasnya, kemudian sewa bot, tools ya. Nah, kita mulai dari story. Mungkin di sini saya singkat-singkat saja. Nah, untuk stok ya. Jadi nanti ketika ada pembeli, ketika ada pembeli mengetik stok. Bisa seperti ini ya. Ketik stok. Ada yang ketik stok, nanti akan muncul list akun premium yang kita jual ya. Di sini sudah ada nama, harga, stok dan cara membelinya ya. Misal seperti ini teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini juga sudah ada totalnya berapa, kemudian cara beli dan contohnya ya. Kemudian di sini ada ID-nya ya, ID setiap akun. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pelanggan ingin membeli, mereka tinggal ketik aja Bui ya, seperti ini ya. Bui misalnya kita mau membeli yang nomor berapa nih misalnya kita mau beli yang nomor 3 deh, Canva Edu Lifetime ya, Lifetime. Berarti di sini ketik 3 ya, Bui 3. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika ada pelanggan ingin membeli, nah jadi botnya ini nanti akan otomatis mengirimkan QRIS ya, QR QRIS ya. Nah, seperti ini. ID transaksi ya, kemudian nama produk, jumlah pembelian ya, satu, harganya. Nah, di sini ada harganya, kemudian kode uniknya, total bayar ya. Nah, di sini juga simpan ID untuk garansi. Setelah bayar bot akan otomatis mengirim produk. Nah, di sini kita setelah bayar ya, ketika pembeli sudah bayar, nanti akan otomatis dikirimkan akun dan password ya yang dibeli. Misalnya saya Canva ya, nanti otomatis bot akan mengirimkan password dan email Canva tersebut. Oke, itu untuk cara stok dan cara pembelian ya. Kita lanjut ke fitur lainnya ya. Oh ya, perlu juga teman-teman ketahui untuk stok itu bisa kita tambah secara manual ataupun kita punya website ataupun toko lain ya. Dari tangan pertama yang menyediakan akun premium bisa kita hubungkan ke bot ya. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, di bawah stok ini ada garansi ya. Nah, jadi ketika ada pelanggan kita yang akunnya bermasalah, itu mereka bisa mengklaim garansi di bot ini ya, dengan catatan kita harus menambahkan garansi secara manual. Nah, untuk menambahkan garansinya itu misalnya nih, di sini ada ADD garansi ya. Kita tinggal ketik aja gini ya, ADD garansi ID ya. Kita tinggal ketik aja. Di sini kita bisa menambahkan secara manual ya, ada di garansi. Nah, kita masukkan ID-nya ya, ID-nya. Misalnya kayak tadi ada pembeli ya, misalnya saya membeli Canva kan. Nah, itu kan ada ID-nya. Nah, kita tempelkan di sini ID garansinya. Kemudian di sini Canva, misalnya Canva Edu Lifetime namanya, kemudian email dan passwordnya, yang mau kita berikan sebagai garansinya ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian bisa juga kita tambahkan nomor HP-nya ya, nomor HP-nya. Jadi kalau kita tambahkan nomor HP-nya ini bisa dikosongkan juga sih ya, bisa dikosongkan. Tapi keuntungannya kalau misalnya kita tambahkan nomor HP, selain yang nomor HP ini tidak akan bisa mengklaim garansi ini walaupun dia tahu ID-nya ya. Itu. Kemudian kita lanjut. Oh ya, satu lagi juga untuk QRIS ini, dia nanti akan otomatis expire ya selama 5 menit. Jadi bot akan menghapus otomatis QRIS-nya kalau sudah expire ya, kalau udah lewat 5 menit.
Oke, setelah kita lihat mengenai garansi, ya di sini juga kita bisa lihat list garansi ya, ada juga. Nah di paling bawah ini ya TRX ya, TRX ini untuk melihat status transaksi saat ini yang ada di bot ya, misalnya TRX ya, seperti ini TRX. Oke, di sini ada transaksi yang pending ya. Nah ini teman-teman ya, yang nomor satu ini RRSR ya. Nah statusnya pending, ini yang tadi kita yang Canva ya, karena kita belum melakukan pembayaran jadi ya pending ya, muncul statusnya di sini. Kemudian ada juga yang nomor 2 ya, ini statusnya pending ya. Ini saya tidak tahu siapa ya. Kalau misalnya kita mau hubungi, mau tanyakan, silahkan langsung diklik aja nomor WA nya ya, usernya ini ya. Oke, kemudian setelah melihat transaksi, kita lanjut ke untuk Premku ya. Untuk Premku ini adalah salah satu fitur ketika kita memiliki penyedia stok ya. Misalnya kita ada nih toko langganan ataupun website langganan. Nah, bisa kita hubungkan ke bot. Nah, kita menggunakan fitur yang Premku ini ya. Di sini kita bisa menambahkan stok, kemudian edit stoknya ya, edit stok dari langganan kita tersebut ya. Kemudian kita bisa juga melihat listnya apa saja ya. Dan di sini juga ada fitur WD ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau WD bisa ya, silahkan di WD, kemudian nomor akun, metode akun, nama ya. Bisa juga nanti silahkan dicoba, bisa juga cek status WD-nya ya, ada juga. Kemudian di sini kita lanjut ya, kita di bagian setting. Nah untuk setting ini, misalnya teman-teman mau nyewa bot ini ya, nanti teman-teman bisa setting bot melalui WA ya, melalui WA ini ya. Jadi teman-teman tanpa harus membuka panel lah atau ngedit scriptnya, codingannya tidak perlu ya. Teman-teman cukup mengedit di bot ini aja. Nah caranya cukup gampang ya, tinggal set store name, kemudian itu untuk mengedit nama tokoh kita, kemudian set bot name ya, itu untuk mengedit nama bot ya. Tadi kan nama bot saya SR Store Bot ya, SR Store Bot. Nah itu bisa kita edit, ubah sesuai suka hati kita ya, sesuai nama keinginan teman-teman ya. Kemudian menyeting set owner name, itu untuk melihat menyeting nama owner kita ya, misalnya sesuai nama teman-teman gitu ya, ownernya siapa bisa diinikan ya. Kemudian add owner, nah ini untuk menambahkan nomor owner. Kalau di bot ini saya pakai nomor ini ya, nomor yang ini. Teman-teman bisa menambahkan owner itu bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 1 ya, bahkan sebanyak-banyak juga bisa ya. Kemudian di sini bisa menghapus owner, yaitu del owner ya. Nah kemudian bisa juga lihat list owner. Nah ini untuk melihat owner ya, nomor owner kita siapa saja gitu kan. Siapa tahu lupa bisa di list ya untuk melihatnya. Oke, lanjut kita ke broadcast dan statis. Nah untuk broadcast ini adalah mengirimkan pesan secara massal melalui bot. Nah tapi dengan catatan memang orang harus pernah mengechat ataupun mend-DM nomor bot kita. Misalnya dia mengetik menu ya di nomor bot kita. Nah itu sudah terbaca ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat broadcast, mengirimkan pesan, nanti yang chatbot kita itu akan mendapatkan pesan juga. Tapi kalau misalnya mereka belum pernah chatbot, itu tidak akan masuk pesannya ya. Jadi syaratnya itu harus pernah chatbot ya. Untuk caranya itu tinggal ketik BC seperti ini ya, BC save ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah pesannya silakan aja, misalnya halo gitu, mau jelaskan apapun boleh ya. Misalnya mau ngasih tahu ada promo nih di stok. Nah ada promo nih di stok. Nah setelah itu sudah masukkan pesan, tinggal kirim ya. Nanti bot akan otomatis mengirimkan pesan-pesan tersebut ke WA orang yang sudah pernah WA bot ya, maksudnya sudah pernah chat bot lah, seperti itu ya. Nah kalau misalnya ada yang nanya aman nggak nih dari bot, takutnya diblokir gitu kan, karena memang di WA ini kan sangat rentan sangat rentan ya kalau misalnya ngirim pesan secara massal gitu kan. Nah tapi untuk bot ini sudah saya setting sedemikian rupa ya, sudah sebaik mungkin ya, jadi sudah cukup aman lah dibilang ya, sudah cukup aman. Jadi insya Allah aman, karena saya juga sudah hampir berapa, 1 bulan mungkin sudah ada saya pakai bot ini, sampai sekarang masih aman nomor saya ya, tidak ada tidak ada peringatan dari WhatsApp juga belum ada ya. Kemudian di sini untuk broadcast ini ada beberapa cara. Yang pertama BC Save ini untuk mengirimkan pesan kepada seluruh orang yang sudah pernah DM bot. Nah untuk BC Save 7 day ini itu adalah kita bisa mengirimkan pesan kepada orang-orang yang 7 hari terakhir yang mengechat bot gitu ya. Kemudian untuk BC Save Stats ini
Ini untuk melihat apa ya, melihat statistik pengiriman pesan kita ya. Kalau untuk DM account ini, teman bisa lihat DM account. Untuk DM account ini adalah untuk melihat siapa saja, berapa orang yang DM bot ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang DM bot saya itu 28 orang ya. Yang DM bot saya ini sudah ada 28 orang totalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat perkembangan berapa orang yang sudah DM bot. Oke, kita lanjut ke backup. Nah, backup ini ada dua jenis juga, backup secara massal ya, seluruh data di backup dari panel ya. Kemudian ada backup DB yaitu untuk ini aja ya, database aja yang di backup ya. Jadi gunanya ini nanti teman-teman bisa backup tanpa membuka panel ataupun tanpa menyentuh coding ataupun scriptnya seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup dari WA saja, ketik backup sudah, nanti bot akan mengirimkan seluruh data-data yang ada di bot ini ya dalam bentuk zip seperti itu teman-teman. Siapa tahu nanti kan untuk mengantisipasi, siapa tahu nanti ada error ataupun mati sinyal maksudnya sinyal mati ya, mati lampu ataupun lain sebagainya, nanti teman-teman bisa backup melalui WA saja ya. Kemudian lisensi, nah untuk lisensi ini adalah terkait kepemilikan bot ini ya. Kemudian ada stok manual ya, kita lanjut ke stok manual. Nah, stok manual ini teman-teman bisa menambahkan stok manual. Stok manual misalnya teman-teman punya stok ya, stok sendiri akun-akun premium. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini ya, ada di stok ya, ada di stok. Misalnya kita buat saja misalnya seperti ada stok ya, ada di stok. Nah, teman-teman bisa menambahkan ada stok ya, kemudian nama akun, kemudian email, kemudian password ya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Kemudian nanti kalau sudah ditambahkan itu nanti akan tampil di list ya. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang mengetik stok seperti ini ya, stok, nanti akan muncul di list ini akun yang sudah kita tambahkan secara manual ya, tambah secara manual. Oke, kemudian kita bisa juga hapus stok, jadi kita bisa hapus ya stok yang sudah kita tambahkan. Kemudian di sini set harga ini harga ya, set harga. Teman-teman sudah menambahkan stok, teman-teman silahkan set harganya seperti itu ya. Silahkan tambahkan harganya, misalnya kayak ini ya, harga ini misalnya kayak gini teman-teman. Nama produknya apa tadi yang sudah kita tambahkan, misalnya Netflix ya, ini Netflix. Kemudian harganya mau berapa dibuat ya, 10.000 ya, 10.000. Nah bisa ya, jadi tambahkan seperti itu. Kemudian di sini ada juga free ya. Nah, fitur free ini teman-teman bisa memberikan akun free kepada pelanggan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih mau lihat list akun free-nya seperti ini ya, ketik free. Nah, di sini ada beberapa list akun yang dapat didapatkan secara gratis ya. Nah, teman-teman bisa lihat gini ya. Di sini saya menambahkan view premium 1 bulan, YouTube premium 1 bulan. Jadi ini adalah gratis. Jadi kalau misalnya pelanggan teman-teman ketik free 1, nanti mereka akan mendapatkan akun view premium 1 tahun ya. Nanti otomatis bot akan mengirimkan akun dan passwordnya seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk stoknya ini, stok ini akun free ini bisa teman-teman tambahkan sendiri ya. Bisa tambahkan sendiri. Nah, caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan add free item ya, free item. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman tinggal tambahkan saja add item free 1, kemudian ID-nya 1 misalnya ya, kemudian email dan password. Nah, tinggal tambahkan aja, nanti otomatis akan masuk ke list free ya. Seperti itu teman-teman ya, itu menambahkan item ya. Kemudian add free item ya, itu untuk menambahkan email dan password. Nah, kalau untuk add free ini untuk menambahkan nama ya, sebenarnya sama bukan sama ya. Yang add free ini untuk menambahkan nama saja ya, namanya, kemudian limitnya ya, kemudian untuk add free item ini untuk menambahkan passwordnya seperti itu. Jadi memang dia saling berkaitan ya, kita tambahkan dulu namanya, kemudian kita tambahkan akun dan passwordnya. Jadi nanti setelah ada pelanggan ketik free 1, nah dia akan otomatis mengirimkan email dan password yang sudah kita masukkan tadi, yang kita tambahkan tadi ya.
seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa menghapusnya ya, bisa kita hapus juga stok free-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada fitur seikhlasnya. Nah, untuk fitur seikhlasnya ini kita bisa menambahkan stok produk yang dimana nanti pelanggan bisa bayar seikhlasnya ya, bebas mau bayar berapa, mau itu 800 misalnya, mau bayar 800, 500 atau bayar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 atau 100.000, 1 juta juga bisa ya dibayar ya. Pokoknya seikhlasnya gitu ya. Kita bisa menambahkan produknya ya. Nah, untuk cara tampilnya seperti ini ya. Misalnya ada pelanggan kita mau lihat list produk seikhlasnya yang mereka bisa bayar seikhlasnya, mereka tinggal tulis saja seikhlasnya seperti ini ya, seikhlasnya. Nah, ini ada muncul beberapa list akun yang bisa dibayar seikhlasnya ya. Nah, untuk cara belinya itu di sini teman-teman bisa lihat di bawah ini ada ketik seikhlasnya, kemudian nomornya ya. Nomor berapa nih, misalnya yang ready di sini kan nomor 2 nih. Nah, ketik nomor 2 nominalnya. Misalnya mau bayar berapa nih? Saya mau ikhlasnya cuma 2000 gitu. Tinggal masukkan 2000 ya. Udah, nanti otomatis bot akan mengirimkan akun CapCut Pro 1 bulan ya yang kita klaim ya. Otomatis mengirimkan. Tapi nanti setelah misalnya seperti inilah ya, kita coba ya seikhlas 02, misalnya kita mau buat 2000 nih, bayar 2000 ya. Nah, nanti bot akan otomatis mengirimkan kris ya, seperti ini kris ya. Jadi nanti setelah setelah si pelanggan bayar, nanti akunnya akan otomatis terkirim teman-teman, otomatis terkirim ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan akunnya ya ataupun stok akun seikhlasnya ya. Caranya ada di produk seikhlasnya, nanti itu untuk nama produk. Kemudian untuk menambahkan akunnya ya, akun yang akan dikirim ke si pelanggan ketika sudah membayar itu ada di akun seikhlasnya, nomor produk, kemudian email dan passwordnya ya. Kemudian sini kita bisa lihat list produk seikhlasnya ya, apa saja sih ya akun-akun yang sudah kita tambahkan ke fitur seikhlasnya. Kemudian di sini kita bisa juga menghapus produk-produknya ya. Kita bisa menghapus produknya. Kemudian di sini bisa juga kita hapus secara kita hapus secara massal ya, ataupun secara rame-rame gitu ya. Kalau bisa kita capai menghapus secara satu-satu ya. Oke, di sini yang terakhir adalah fitur unggulan dari Scriptbot yang saya punya ini teman-teman ya, yaitu Scriptbot SR Store ini. Itu kita bisa menyewakan bot ya. Jadi kita punya bot ini ya, tapi kita bisa juga menyewakan bot ini gitu ya, tanpa harus kita tanpa harus mengganggu fitur lainnya ya, tanpa harus mengganggu bot utama kita gitu ya. Jadi kita tetap bisa menggunakan bot ini untuk jualan, tapi kita juga bisa menyewakan bot ini. Jadi caranya itu nanti kita tambahkan ya, kita daftarkan, yaitu misalnya contoh seperti ini, ADD Tenan ya, ADD Tenan. Nah di sini teman-teman untuk mendaftarkannya itu ya. Nah, misalnya ada mau nyewa bot kita ya, kita tinggal masukkan ADD Tenan. Nah, nama tokonya, misalnya mereka mau request nama toko apa nih, misalnya jual beli akun gitu ya, jual beli akun. Kemudian tambahkan nomor handphone si penyewa, nomor WA si penyewa. Kemudian di sini ada ID ataupun nomor grup JIT ya, grup JIT. Nah, ini bagaimana cara mendapatkannya ya? Nanti silahkan si penyewa itu terlebih dahulu harus buat grup dulu, masukkan nomor bot kita ini ke grupnya itu, jadikan admin. Nah, kemudian nanti si penyewa itu ketik info grup seperti ini di grup ya, di grup yang sudah dibuat. Nanti bot akan otomatis mengirimkan ID JIP-nya ya. Setelah itu nanti silahkan si penyewa tersebut mengirimkan ID-nya ke kita ya, jadi kita tambahkan ke sini. Nah, otomatis nanti si penyewa tersebut akan mempunyai bot. Jadi mereka bisa setting nama bot, setting owner, kemudian setting apa lagi ya, setting bot, setting harga, setting ADD akun ya, akun premium yang dijual. Pokoknya banyak sekali teman-teman ya. Pokoknya ya kurang lebih sama seperti fitur yang kita pakai saat ini ya. Nah, pokoknya ada banyak ya, mereka bisa menambahkan stok manual ya, kemudian mereka bisa mengontrol bot, memakai bot tersebut, misalnya menambahkan alt payment ya, payment sendiri bisa ya. Jadi untuk sistemnya itu, kalau misalnya kita ada yang mau nyewa bot, jadi mereka itu sistemnya bot itu bekerja di grup mereka gitu ya, bot itu bekerja di grup mereka.
Intinya kita bisa menyewakan bot ini ya teman-teman ya, bisa kita sewakan bot. Mungkin nanti untuk pembahasan lebih dalam, lebih panjang nanti akan saya jelaskan lagi ya, ataupun bisa hubungi saya langsung melalui WA ya. Kalau kita membahas di video ini mungkin akan terlalu panjang ya. Kita silahkan teman-teman yang masih bingung, nanti silahkan tanya di WA ya, hubungi nomor saya, nanti saya buatkan di deskripsi. Oke. Nah, kalau teman-teman juga tertarik untuk script ini silahkan hubungi saya di WA ya. Oke, mungkin sekian, terima kasih.